Bayangkan sebuah perang yang berlangsung selama 30 tahun tanpa henti, melibatkan hampir seluruh Eropa, dan membunuh jutaan orang tanpa senapan otomatis atau nuklir. Inilah salah satu perang paling brutal dalam sejarah manusia, dan dari reruntuhannya lahirlah dunia modern seperti yang kita kenal hari ini. Tahun 1615, di Eropa Tengah, wilayah Bohemia yang kini dikenal sebagai Republik Ceko meledak pemberontakan. Para bangsawan Protestan marah. Mereka menolak dominasi penguasa Katolik dari dinasti Habsburg. Pemicunya sederhana, soal agama. Tapi di balik itu tersimpan ketegangan yang telah mendidih selama puluhan tahun. Reformasi Protestan, kekuasaan gereja Katolik, dan ambisi dinasti Eropa. Awalnya, semua tampak seperti konflik lokal. Tapi dalam waktu singkat, seluruh kekaisaran Romawi Suci terlibat. Lalu datang Denmark, disusul Swedia, bahkan Prancis ikut campur. Prong dem pers prang ma keg rong. Prang thai per tahun terhortalen fase. Fase Bohemia, 1925, Bohemia memberontak, tapi Kaisar Katolik menindas mereka dengan kejam, Protestan kalah. Dua fase Denmark, 1925-1929, Raja Denmark yang Protestan mencoba membantu, namun gagal total. Fase Swedia, 1935, Swedia muncul sebagai kekuatan militer luar biasa. Di bawah Raja Gustavus Adolphus, pasukan Protestan menang di banyak medan. Tapi kematian raja di medan tempur membuat momentum memudar. Fase Prancis, 1945. Ironisnya, Prancis yang Katolik ikut berperang melawan Habsburg Katolik. Tujuannya, menahan dominasi Austria dan Spanyol, dua kekuatan Habsburg yang mengelilingi Prancis. Dari sini jelas terlihat, ini bukan lagi soal Tuhan, ini soal kekuasaan. Eropa menjadi lautan api, terutama wilayah Jerman, saat itu pusat kekaisaran Romawi Suci, Melja Tegiltoen terbuka. Kota-kota dihancurkan dan dibakar, warga sipil disiksa, kelaparan atau tertifukat. Perkiraan orang korban jiwa berkisaran hingga jutaan. Sebagian besar bukan tentara, tapi rakyat biasa. Di banyak wilayah Jerman, populasi menyusut hingga 30%. Perekonomian lumpuh, budaya setempat nyaris musnah. Ini bukan sekadar perang. Ini adalah kiamat lokal bagi sebagian besar masyarakat Eropa Tengah. Setelah 30 tahun pembantaian, semua pihak lelah. Dan akhirnya di tahun 1948 dicapai kesepakatan damai dalam bentuk Perjanjian Westphalia. Perjanjian ini ditandatangani di dua kota, Münster dan Osnabrück. Isi utamanya mencakup pengakuan atas kedaulatan. Tiap pangeran atau negara punya hak penuh menentukan agama dan hukum di wilayahnya sendiri. Akhir dari campur tangan asing, negara lain tak boleh mencampuri urusan dalam negeri atas nama agama. Pengakuan negara baru, Belanda dan Swiss diakui sebagai negara merdeka. Batas wilayah disusun ulang demi keseimbangan kekuatan. Namun yang paling penting, perjanjian ini melahirkan sistem baru. Sistem negara bangsa yang berdaulat, tempat hukum tertinggi Verbrauchstoreth, bukan gereja. Perjanjian Westphalia menjadi titik balik sejarah dunia. Untuk pertama kalinya, dunia internasional diatur bukan oleh agama, bukan oleh kekaisaran, tetapi oleh negara yang berdaulat penuh atas wilayah dan rakyatnya. Inilah dasar dari tatanan internasional modern, konsep batas negara, prinsip non-intervensi, diplomasi modern antar negara PBB, hubungan antar negara bahkan peta politik dunia saat ini. Semuanya berakar dari perjanjian ini. Perang 30 tahun adalah salah satu tragedi terbesar yang pernah melanda Eropa. Namun dari tragedi itu, manusia belajar bahwa konflik tanpa batas hanya akan menghancurkan peradaban, dan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin jika negara saling menghormati batas dan haknya. Hari ini kita hidup di dunia yang tampak teratur, namun dunia ini dibangun di atas puing-puing perang panjang, dan kata same nirigari Jordan Jordan, Perjanjian Westphalia.